Mark Klok dituduh melakukan tindakan rasisme kepada salah satu pemain dari Bayangkara FC. Kejadian ini berlangsung ketika Persib Bandung harus tandang ke Lampung untuk menghadapi Bayangkara FC di pekan ke-30 BRI Super League, guys. Jadi kejadian ini terjadi ketika peluit babak pertama selesai ya, dimana ketika para pemain itu masuk ke lorong ruang ganti, pada saat itu ada sebuah keributan. Jadi kejadiannya bermula, kenapa ini viral dan juga rame, kejadiannya itu bermula ketika salah satu video yang beredar luas di media sosial, dimana ketika jeda babak pertama ada keributan antara pemain Persib Bandung dan juga Bayangkara FC, yaitu kedua kapten dari kedua tim, yaitu Mark Klok dan juga Wahyu Suboseto. Dan ketika videonya viral, awal diunggah oleh berbagai macam fans page dari Bobotoh di berbagai macam sosial media, kita belum tahu konteksnya apa yang diributkan. Dan sehari setelahnya pihak Bayangkara FC mengeluarkan statement ataupun mengeluarkan klarifikasi. Jadi masalah itu bermula dari pihak Bayangkara FC yang merasa jika Mark Klok itu melakukan tindakan rasisme, guys, berupa mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada salah satu pemain mereka, yaitu Henry Dombia ya pada saat itu. Jadi alasan mengapa Wahyu Suboseto itu mengejar Mark Klok, Wahyu itu ingin mengklarifikasikan apakah benar Mark Klok melakukan tindakan rasis atau tidak gitu, guys, karena Henry Dombia membicarakan kepada teman-temannya jika dia mendengar Mark Klok mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Jadi kata itu adalah black ya, dimana yang kita tahu Henry Dombia adalah pemain sepak bola berkulit hitam, guys. Itu adalah sumber masalahnya. Nah, pada saat itu di jeda babak pertama aslinya sudah ada klarifikasi dari para pemain dan Mark Klok sendiri sudah mengklarifikasi langsung kepada Henry Dombia gitu, guys. Namun masalah ini kembali diperbesar ketika Bayangkara FC, official Instagram Bayangkara FC mengupload atau memposting sebuah statement jika mereka merasa jika Mark Klok ini melakukan tindakan rasisme, dan tindakan tersebut, tuduhan tersebut mereka laporkan kepada PSSI dan juga kepada Komdis gitu, guys. Itu adalah masalah besarnya. Jadi tuduhan ini memang tidak ada bukti dari Bayangkara FC-nya sendiri, belum ada bukti yang tertera jika Mark Klok itu melakukan tindakan rasis gitu, guys. Nah, jadi Mark Klok juga melakukan pembelaan dengan dia juga memposting di sosial medianya, lebih tepatnya sih diklarifikasi lagi oleh official akunnya sosial medianya Persib Bandung ya. Jadi pada saat itu Mark Klok mengatakan di klarifikasinya itu, mereka salah dengar, saya bilang give me the ball back, berikan bolanya kembali. Sedangkan yang didengar oleh Henry Dombia itu seperti ini, guys. Saya tidak menyebut black, ucap Mark Klok. Yang didengar oleh Henry Dombia itu give me the ball black, katanya. Ada unsur blacknya, dan itulah yang dirasakan ataupun yang didengar oleh Henry Dombia, dan dia merasa jika Mark Klok itu mengatakan kata-kata rasis gitu, guys. Nah, di jeda babak pertama itu keributan terjadi ketika para pemain memasuki lorong. Awal mula ketika Wahyu Suboseto itu mengejar Mark Klok. Aslinya pada saat itu Mark Klok sendiri mengatakan jika sudah ada klarifikasi dengan Henry Dombia sendiri jika dia itu salah dengar, Mark Klok itu tidak mengucapkan hal tersebut. Nah, kejadiannya itu ketika gol pertamanya Persib ya, golnya dari Barba gitu, karena Mark Klok mengklarifikasi jika dia ingin membawa kembali bola gitu, karena dia ingin mengejar ketertinggalan, dan pada saat itu Persib masih tertinggal 2-1 gitu, guys. Nah, si Henry Dombia ini dirasa oleh Mark Klok itu menahan bola. Jadi Mark Klok meminta dengan berkata give me the ball back, namun si Henry Dombia itu mendengarnya give me the ball back. Itulah masalahnya. Nah, setelah klarifikasi dengan Henry Dombia juga sudah mengetahui hal tersebut. Namun ketika Mark Klok berjalan menuju lorong ya, ribut dengan Wahyu Suboseto, Mark Klok juga mendengar Pak Sumarji ya. Pak Sumarji mengatakan dan juga melontarkan kata-kata rasis kepada Mark Klok. Bukan kata-katanya, tapi Pak Sumarji itu meneriaki Mark Klok dengan kata rasis seperti itu, guys. Dan juga masalahnya tidak selesai gitu, guys. Sampai sekarang di Bayangkaranya sudah mengajukan laporan atau tuduhan tersebut kepada Mark Klok gitu, guys, lewat Komdis PSSI. Namun Mark Klok dan juga Persib sudah mengklarifikasikan jika tidak ada satu kata rasis pun. Bahkan Mark Klok ini dibela oleh berbagai
pemain ya, tentu saja para pemain Persib membela Mark Klok. Kemudian juga ada Kurzawa yang ikut membela Mark Klok, dia juga tidak percaya jika Mark Klok mengatakan hal seperti itu. Kemudian Greg Nokolo ya, mantan pemain Madura United, kemudian teman dekatnya Mark Klok juga ikut memberikan komentar jika dia tidak percaya Mark Klok mengatakan hal tersebut. Karena yang saya tahu Mark Klok adalah orang yang paling menjunjung tinggi rasa hormat, dan jika masalahnya adalah black atau kata hitam, Greg Nokolo itu tidak percaya karena istrinya Mark Klok itu berkulit hitam guys. Jadi seperti itu, dan masalahnya itu belum clear sampai sekarang, baru ke tahap Bayangkara FC dan juga Persib Bandung dan juga Mark Kloknya sendiri baru klarifikasi satu sama lain, belum ketemu kedua belah pihak ya. Nah, gimana menurut kalian mengenai masalah ini? Coba tuliskan di kolom komentar, dan kita akan kawal terus mengenai tuduhan rasisme terhadap Henry Dombia ini, tuduhan rasisme terhadap Mark Klok ya. Kita akan terus kawal dan juga akan terus bahas. Coba tuliskan di kolom komentar guys. 1 minggu menuju El Clasico Indonesia, Persib Bandung versus Persija Jakarta akan kembali terjadi di putaran kedua dan tepatnya di pekan ke-32 BRI Super League musim ini. Tentu saja ini adalah salah satu pertandingan yang ditunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia ya. Dari manapun kalian berasal, tentu saja kalian juga akan menonton pertandingan ini. Kalian dari Bonek Mania, dari Aremania, dari manapun pasti nunggu banget pertandingan ini ya. Apalagi di musim ini tentu saja pertandingan ini bisa dikatakan sebagai pertandingan penentu siapa yang akan menjadi juara BRI Super League. Walaupun memang Persija tidak memiliki peluang untuk menjuarai BRI Super League di musim ini, namun Persib Bandung masih memilikinya. Dan sudah banyak sekali Jackmania yang memposting di sosial media jika mereka harus mengalahkan Persib karena mereka tidak mau melihat Persib juara lagi di musim ini gitu guys. Jadi tujuan Persija sampai akhir musim nanti, kalau juara sudah susah, tapi tujuan yang jelas itu satu, kalahkan Persib agar Persib tidak kembali menjuarai BRI Super League di musim ini gitu guys. Nah seperti itu. Nah ketika awal putaran kedua dimulai dan juga ketika pertengahan putaran kedua lebih tepatnya, setelah 7 tahun akhirnya laga El Clasico ini kembali lagi ke SUGBK setelah 7 tahun guys ya. Terakhir kali itu berlangsung di GBK kalau nggak salah pada tahun 2018 ya. Dan setelah itu El Clasico Indonesia tidak pernah terjadi di Gelora Bung Karno. Jadi ketika Persija tandang ke Bandung tentu saja bermain di GBLA, tapi ketika Persib tandang ke Persija Jakarta itu selalu gonta-ganti stadion, Patriot Candrabaga, Iwayan Dipta, kemudian pernah sampai ke Solo juga gitu. Namun sekarang karena Persija sudah memiliki JIS dan juga ada akses ke GBK, sebelumnya panpel pertandingan dari Persija Jakarta itu mengatakan jika kemungkinan besar pertandingan ini akan berlangsung di GBK. Namun di beberapa hari ini, panpel Persija yaitu Bung Ferry Indra Syarif mengatakan jika kemungkinan besar di GBK itu sulit ya. Jadi Bung Ferry ini mengatakan seperti ini guys. Kami masih terus mengupayakan pertandingan melawan Persib dapat digelar di SUGBK. Pihak PPK GBK sudah memperbolehkan untuk bermain di sana. Namun mereka meminta kepada Persija untuk berkoordinasi dengan PSSI sebab pada 5 Juni 2026 akan ada pertandingan Timnas Indonesia di GBK. Untuk hal ini saya menyerahkannya langsung kepada manajemen Persija untuk berkomunikasi dengan PSSI. Sementara itu, pihak kepolisian juga sudah memperbolehkan untuk menggelar pertandingan di SUGBK. Selama kepastian bermain di GBK belum didapat, saya juga meninjau JIS. Tujuannya adalah untuk melihat kesiapan venue jika pada akhirnya pertandingan tidak bisa digelar di SUGBK. Kami tetap mengupayakan agar pertandingan melawan Persib dapat berlangsung di Jakarta. Itu ucap panpel dari Persija Jakarta yaitu Bung Ferry Indra Syarif ya. Sebagai orang yang selalu nonton pertandingan Persib dan juga Persija, walaupun di beberapa tahun terakhir gue itu selalu melewatkan Liga Indonesia ya, tapi ketika Persib bermain melawan Persija itu pasti gue nonton karena jujur semua orang pecinta sepak bola tanah air yang sempat kecewa dengan sepak bola Indonesia itu pernah meninggalkan ataupun pernah tidak peduli dengan liga kita. Namun ketika Persib dan juga Persija main pasti mereka itu ikut nonton atau seenggaknya mereka itu menunggu hasil pertandingannya gitu guys. Nah dengan sepak bola Indonesia yang
yang levelnya menurut gue sudah meningkat dan juga perbaikan banyak sekali dilakukan oleh PSSI, dan buktinya ranking liga kita dan juga kualitas liga kita sedikit demi sedikit meningkat. Artinya pertandingan ini adalah pertandingan penting, bisa dikatakan walaupun memang Indonesia itu liga divisi utamanya formatnya liga, namun terasa ketika Persib dan juga Persija bermain itu seperti final ya, seperti laga final. Apalagi di musim ini terasa banget ya, itu adalah laga final. Bisa dikatakan jika Persib kalah, Persib itu akan kehilangan banyak sekali peluang untuk menjuarai Liga Indonesia di musim ini. Dan jika Persib menang, bisa ditentukan jika Persib akan menjuarai Liga Indonesia musim ini. Bisa dikatakan laga ini akan menjadi laga final untuk Persib, bukan untuk Persija, tapi untuk Persib Bandung gitu guys. Nah menariknya, kalau misalkan terjadi di GBK itu kita akan senang banget. Tapi dari Panpel Persija Jakartanya sendiri mengatakan jika kemungkinan besar tidak bisa diadakan atau tidak bisa berlangsung di GBK karena bentrok dengan jadwal timnas. Walaupun memang jadwal timnas itu masih tanggal 5 Juni ya. Pertandingan Persib melawan Persija itu di tanggal 10 Mei. Jadi masih jauh, menurut gue itu tidak akan jadi masalah. Harapan gue sih di GBK gitu guys. Namun dari Panpel Persijanya sendiri sudah bersiap untuk pindah ke JIS. Kita tunggu saja di mana akhirnya akan berlangsung. Yang penting ya damai lah, yang penting jangan ada keributan sama sekali, mau itu di GBK mau itu di JIS gitu. Tapi sih gua pengennya di Jakarta, jangan di luar Jakarta ya kalau bisa. Nanti malah ujung-ujungnya di GBK nggak bisa, di JIS nggak bisa, ujung-ujungnya di Iwayan Dipta lagi ke Bali gitu guys. Takutnya seperti itu ya. Apalagi di minggu-minggu terakhir itu sempat ada statement dari Gubernur DKI, bukan DKI lagi ya, Gubernur Jakarta yaitu Pak Pramono Anung ya. Dia mengatakan jika GBK lebih baik untuk konser Blackpink saja, ucapnya gitu. Atau JIS ya, JIS itu untuk konser BTS saja katanya gitu. Nah Persijanya mau dikemanain gitu, harusnya kan ya itu kandangnya Persija ya. Namun kita tunggu saja kelanjutannya, dan juga karena ini seminggu lagi, ini sangat menentukan dan memang laga yang paling kita tunggu dari Jackmania dan tentu saja dari Boboto ya. Dan intinya mau dimanapun ya harapannya sih di GBK lah biar mewah gitu, dan juga laga ini benar-benar klasik dan harus di tempat yang klasik juga gitu guys. Ya mau gimana lagi, kalau di GBK nggak bisa ya di JS, kalau di JS nggak bisa ya di Iwayan Dipta, kalau Iwayan nggak bisa ya udahlah di GBLA lagi aja gitu guys ya. Yang penting sih pertandingan berjalan damai, tenang, tentram ya, tidak ada keributan dari supporter, tidak ada keributan dari para pemain. Seperti yang kita tahu pertandingan ini kenapa disebut sebagai El Clasico-nya Indonesia, karena tensinya tinggi sekali, tensinya panas sekali, dan itulah mengapa pertandingan ini merupakan pertandingan paling bergengsi di divisi utama Liga Indonesia. Kita tunggu saja akhirnya akan berlangsung di stadion mana ya. Yang penting jangan di Stadion Tarkam. Kita tunggu saja. Nah, gimana menurut kalian? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Untuk kalian para Boboto dan juga Jackmania, coba tuliskan di kolom komentar. Dan kalian juga boleh tebak skor ya. Tebak skor, kemudian tebak siapa yang akan ngegolinnya. Kalau misalkan banyak dari kalian yang ikut menebak skor kemudian benar, akan kami kasih hadiah ya berupa uang tunai. Kita tunggu sajalah. Nah, coba tuliskan di kolom komentar guys. Mungkin untuk video kali ini atau episode kali ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe, dan jangan lupa nantikan berita seputar sepak bola dari dalam maupun luar negeri hanya di Sliding Tackle guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.